Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Muara Kakung, yang sama-sama kita hormati dan kita istimewakan calon guru PGA Angkatan 11 yaitu Ibu Rizky Lestari Martin. Seterusnya Bapak, Ibu serta staf yang ada di SDN 15 Muara Kakung. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat berantakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung Bu. Ada Pak Rom. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara yang kita siang ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak, Ibu, Majelis Guru, beserta SDN 15 Muara Kakung. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita bisa hadir di sidang keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kali ini adalah kegiatan kombel kita, dan kegiatan kombel atau kelompok belajar kita, yaitu kegiatan yang kedua ini, materinya yaitu tentang diseminasi budaya positif, dan kebetulan sekaligus pematerinya adalah guru penggerak angkatan 11 yang menyampaikan materi tentang aksi nyatanya di kegiatan kombel kita. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan kombel sejak Januari kemarin, dan alhamdulillah kita terus belajar dan belajar karena tuntutan kita sebagai guru itu memang harus belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru supaya cara ngajar kita ke anak harus ada perubahan, walaupun sedikit demi sedikit harus berubah menjadi lebih baik. Jadi kita manfaatkan kegiatan kombel ini untuk sarana untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan pada kali ini kita kedua kesempatan Bu Cece untuk berbagi. Harapan saya sebagai kepala sekolah, dan tiga kok ada nanti di Bapak Ibu yang harus dibagikan, bagikanlah ilmu itu kepada kami. Mungkin kayak Ibu yang sudah lama ngajar di kelas awal, kasihkan trik-trik ngajar yang selama ini Ibu dari Ibu miliki. Sekian puluh tahun Ibu sudah ngajar, mungkin ada yang tak perlu bagikan sebisanya. Karena kalau masalah betul dan salah tidak apa-apa. Salah pun itu adalah proses kita dalam belajar. Namanya belajar pasti ada gagal, mencoba lagi. Jadi jangan takut untuk berbagi. Jadi mari kita Bapak Ibu setelah ini kita gantian lagi untuk kegiatan kombel berikutnya. Siapa lagi mau berbagi? Kalau bisa terus kita jadwalkan yang rutin, sekali seminggu atau sekali sebulan. Ada berbagi ketika jadi berbagi pengalaman dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini yaitu judulnya budaya positif, diseminasi budaya positif. Nanti Bapak Ibu akan mendengar penjelasan tentang budaya positif oleh Bu Cece, dan setelah itu Bapak Ibu yang saya tuntut karena kegiatan kombel kita ada,
itu tentang segitiga restitusi. Jadi saya pengen Bapak Ibu praktekkan tugas akhirnya dari tujuan pembelajaran hari ini ya Bapak Ibu. Tujuan pada hari ini kawan minta video Bapak Ibu melakukan kegiatan segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Nanti akan dijelaskan sama Bu Cece. Jadi tuntutan atau tugas akhirnya dari kegiatan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buat video Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Seperti video yang Wak tampilkan tadi, Awak sama anak. Boleh Bapak Ibu sama anak videonya, boleh sama sesama guru. Kalau sesama guru kan cicaknya anak terang gitu kan. Tapi kalau pengen langsung ke anak juga boleh. Jadi mencoba mempraktikkan. Nah, jadi kawan. Nah, nanti awak pelajari. Kok rasanya tidak tepat, tidak apa-apa. Kok salah, tidak apa-apa. Namanya kita beraja biasa. Tak mungkin tiba lahir baru kini beraja langsung pandai berlari, tak mungkin. Manusia saja dikatakan baru lahir tidak langsung pandai berjalan atau berlari. Merangkak mulai dari awal. Jadi sama dengan kita belajar ini tentang segitiga restitusi dan budaya positif. Kok ada yang salah itu biasa. Jadi tetaplah mencoba dan mencoba. Jadi pada akhir kegiatan nanti PR-nya atau PR atau besok Bapak Ibu praktekkan sama anak tujuan praktek tentang segitiga restitusi. Mungkin itu aja penyampaian dari saya Bapak Ibu. Untuk kegiatan berikutnya yaitu Bu Cece. Jadi ketika Bu Cece memberikan materi, mari kita manfaatkan. Kalau ada yang kurang paham, tanya ke Bu Cece sejelas-jelasnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya waktu dan tempat kita persilakan kepada CGP kita Ibu Rizky Lestari Martin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator sekaligus kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk pembuka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang telah beliau berikan untuk saya di sini belajar, sekaligus mungkin berbagi sedikit ilmu yang mungkin sudah saya dapatkan selama dalam menempuh pendidikan pada modul 1 dan sudah juga pada modul pertama pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sedikit ingin saya paparkan di sini mungkin dalam beberapa modul yang sudah saya pelajari ini ada beberapa poin nanti yang akan kita pelajari, termasuk salah satunya nanti yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Dan nanti mungkin kita juga akan menonton beberapa video yang mungkin sudah saya laksanakan dan sudah saya terapkan dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi sebelum kita masuk pada segitiga restitusi, ada mungkin karena sudah seharian mungkin ya Bapak Ibu ya kita sudah melaksanakan tugas kita, boleh kita sedikit refreshing dulu. Di sini Bapak Ibu boleh ya? Di sini kita
Pecek buat dia. Mode. Saya. Selai. Mana? Baik, untuk memulai saya mohon kepada Bapak untuk Ibu berdiri, sama-sama kita melakukan peregangan. Belakang saya ini mulai kalma, tinggi. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga dengan adanya ice breaking tadi, pikiran kita yang tadi mungkin ada di mana-mana bisa terkumpul kembali untuk kegiatan ini. Amin. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, yaitunya saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan, yang saya pelajari selama pendidikan di guru penggerak, terutama pada modul 1.4. Adapun latar belakang dari saya melakukan penyebaran pemahaman ini, seperti yang sudah kita
mungkin sudah sering kita dengar kasusnya, tidak di sini, mungkin di tempat lain. Kita tahu bahwa kekerasan pada anak ini sesuatu yang akan berdampak buruk kepada anak, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Dan itu tentunya akan salah satunya yaitu meninggalkan, termasuk mental, yaitu meninggalkan bekas luka mungkin bagi anak-anak. Dan salah satunya yang lebih harus kita perhatikan adalah dengan adanya kekerasan yang terjadi kepada anak, itu akan merusak sistem kerja otak mereka, menurunkan daya perkembangan otak mereka, dan juga itu nanti akan mengganggu metabolisme pertumbuh kembang anak kita. Kemudian dengan adanya sekolah ramah anak, alhamdulillah sekarang sekolah kita sudah menerapkan sekolah ramah anak, di mana dengan sekolah ramah anak ini kita menerima segala bentuk kekurangan dari anak kita, segala bentuk kelebihan mereka, dan kita hanya untuk menerima, memberikan hak-hak mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Begitulah kira-kira seperti yang kita terapkan di sekolah kita, sekolah ramah anak ini. Kemudian bagaimana memanusiakan manusia, yang pastinya ini untuk memanusiakan manusia ini, itu kita menghargai dan menghormati setiap orang dengan cara memberikan apresiasi kepada mereka, apapun itu bentuknya. Mungkin seperti mereka punya kelebihan, ya, walaupun mereka juga punya kekurangan, itu semuanya anak itu sudah terlahir seperti apa kodratnya mereka. Jadi apapun yang mereka punya, kelebihan mereka, kekurangan mereka, kita hanya akan memfasilitasi mereka, tumbuh kembang mereka, agar mereka bisa tumbuh kembang dengan bahagia dan bisa mencapai sesuatu atau cita-cita mereka sesuai dengan profesi mereka, hobi mereka, dan tentunya nanti mereka bisa kita lihat berhasil menjadi orang-orang yang profesional dan pastinya tetap mempunyai karakter yang baik dan budi pekerti yang baik. Itulah harapan kita bersama, bagaimana kita memanusiakan manusia. Dari 3 latar belakang ini, nanti kita akan membahas tentang beberapa poin di dalam diskusi kita hari ini. Bisa kita lihat Bapak Ibu, yang pertama pastinya yaitu perubahan paradigma belajar. Kita lihat satu persatu. Ini ada sebuah game Bapak Ibu. Game ini membutuhkan 2 orang untuk bisa bekerja sama. Sekarang saya mungkin ingin bertanya, adakah yang saya punya berlian? Adakah yang ingin berlian, Bapak Ibu? Ada yang ingin berlian, Bapak Ibu? Siapa mungkin yang sangat ingin memiliki berlian? Baik, terima kasih Bu El. Saya punya berlian, tapi mohon maaf hanya di saya saja. Ini bagiannya saya kasih kepada Bu El. Jadi permainannya di sini adalah saya ingin meminta Ibu El untuk menyimpan berlian tersebut. Berlian sangat berharga ya Bu ya. Simpan dalam genggaman tangan Ibu sekuat-kuatnya. Silakan mau diremukan, silakan Bu. Diremas, disimpan sampai tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya atau mengambilnya. Kemudian siapa mungkin yang ingin mengambil berlian yang ada di tangan Bu Hel saat ini? Mungkin ada Ibu Des atau Mbak Putra mungkin? Des, oke silakan. Ini antara Ibu Hel dan Bu Des. Tolong Ibu Des upayakan dengan segala tenaga, ataupun mungkin dengan bujukan, rayuan, atau apapun itu caranya agar berlian yang ada di tangan Bu Hel bisa Bu Des paling tidak bisa diberikan atau bisa diperlihatkan lah, diberikan kepada Bu Des. Silakan Bu. Izin Bu Hel, saya kepengen sekali dengan berlian Ibu. Apa Ibu mau berikan kepada saya? Berlian ini sangat penting bagi saya Bu Des. Jadi saya tidak mau memberikan sama Bu Des. Saya tukar dengan ibaratkan ini ya. Saya tukar dengan sebuah mobil Mercedes Benz ya. Apakah Ibu mau saya tukar dengan mobil? Tidak. Oh, tidak. Berarti tidak. Berlian ini sangat
bagi saya. sangat besar. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Tidak bisa. Demi persahabatan kita bagaimana, Bu? Nanti kalau ada ibu bersalah saya tolong. Aksi katanya nanti bisa saya tolong, Bu, bagaimana, Bu? Persahabatan kita sudah puluhan tahun loh, Bu. Masa Ibu tidak mau menukar mobil dengan berlian? Ya, karena berlian ini sangat penting bagi saya. Sangat penting. Berlian tidak mau saya kasih ke teman guys. Jadi karena Waktu itu masih Nama dengan rumah satu, Bu, mau, Bu. Mobilnya ada 3, ada apa ya? Anggap aja Hilux 1, Alphard 1, sama Mercedes-Benz 1, Bu, kasih sama saya dia. mau tanya sama Budes, apa alasan Budes pengen berlian saya ini? Ya, karena saya juga sangat berminat dengan berlian yang Bu Hel tersebut. Ya kalau begitu, kami untuk dimanfaatkan boleh Budes, kita berbagi saja. Alhamdulillah. Saya berhasil. Terima kasih. tidur foto mas di rumah. Baik, terima kasih Bu Des dan Bu Hel, luar biasa sekali ya. Ternyata dengan bujukan dan rayuan dan segala macam usaha yang dilakukan oleh Bu Des, ternyata Bu Hel bisa dengan apakah ikhlas tadi Bu Hel? Sangat ikhlas. Mobil untuk ibu. Sama-sama kita lihat tadi ya, ternyata Bu Hel akhirnya memberikan berlian yang katanya tadi sangat berharga kepada Bu Des. Nah, dari yang kita lihat tadi, kita sudah bisa lihat yang terjadi adalah, nah, ibaratkan tadi Ibu Des dan Bu Hel adalah seorang guru dan seorang murid. Nah, seperti itulah mungkin yang kita biasa lakukan untuk meluluskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi yang kita lihat adalah Bu Des mengontrol Bu Hel, ya kan? Ternyata dengan segala bujukan dan segala rayuan tadi, Bu Hel akhirnya dengan pasrah memberikan berliannya itu. Nah, yang itu sebenarnya bisa kita lihat di sini miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, di sana ada 4 poin. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu tadi bisa lihat dari permainan guru tadi. Yang kita lihat adalah misalnya Ibu Des adalah gurunya. Guru sedang mengontrol seorang murid yang akhirnya murid tetap kukuh dengan keyakinannya bahwa saya tidak akan memberikan, tapi dengan segala bujukan rayuan, mungkin ada sedikit paksaan tadi, akhirnya si murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu yang sebenarnya kita lihat. Dan yang seharusnya apa? Yang seharusnya adalah bukan ada paksaan ataupun bujukan rayuan. Sebenarnya yang mengontrol diri si murid itu adalah diri siswa itu sendiri. Yang terjadi tadi adalah akhirnya mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi yang seharusnya adalah muncul dari dirinya sendiri. Ya, memang mungkin tadi sebagai murid saya izinkanlah, saya izinkanlah memang dari hati saya sendiri, saya ikhlas untuk berbagi sesuatu barang yang berharga ini, bukan dengan bujukan rayuan atau apapun. Nah, itu tadi, itu makna dari games yang kita permainkan tadi oleh Bu Des dan Bu Hel. Nah, selanjutnya kita lihat poin yang kedua, Bapak Ibu, yaitu ilusi bahwa semua bermuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini bisa kita lihat poin utamanya adalah bujukan dan nasihat-nasihat membuat murid menjadi ketergantungan. Nah, ini masih tentang apa yang muncul dari diri murid sendiri. Dengan kita sering membujuk siswa, memberikan nasihat-nasihat yang terlalu banyak, terlalu sering, mungkin dalam sehari itu sudah banyak yang kita lakukan bujukan, nasihat-nasihat, itu malah akan membuat murid menjadi ketergantungan dengan bujukan-bujukan nasihat-nasihat kita itu, tidak muncul dari diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini poinnya adalah
kita cukup mengkritik atau menasihati siswa secukupnya saja. Kemudian yang kita berikan kritikan itu adalah kritikan yang bisa membangun motivasi siswa untuk muncul dari dirinya sendiri. Jangan yang menyakitkan begitu. Kemudian kita lihat yang berikutnya, ada yang terakhir poinnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu salah satunya tadi, dalam menentukan pilihan sebenarnya adalah hak masing-masing siswa. Nah, jadi kita paksaan yang kita lakukan kepada siswa tadi akan membuat ketidakharmonisan, ada ketidaknyamanan dari dalam diri siswa itu. Nah, itulah miskonsepsi yang seharusnya selama ini mungkin pernah saya sendiri terapkan dan seharusnya yang kita perbaiki. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, ada disiplin positif. Ini disiplin positif ini ada beberapa poin dalam disiplin positif. Disiplin itu kalau kita membahas tentang kata disiplin, itu artinya maknanya mendapatkan kepatuhan. Kemudian dengan mendengar kata disiplin itu ada kata tidak nyaman di dalam diri siswa mungkin, ya. Jadi yang sebenarnya yang sebaiknya adalah ini. Kalau biasanya kita sudah terbiasa sedikit-sedikit disiplin, harus tingkatkan disiplin. Kalian harus disiplin selalu seperti itu. Nah, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan adalah disiplin positif itu, yang mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kuncinya di sini adalah kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun ada embel-embel hukuman di belakangnya. Jadi yang kunci penting di sini adalah bagaimana siswa tumbuh kesadarannya dari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin dan tanpa ada ancaman atau hukuman. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari disiplin positif yang kita terapkan tadi? Tujuannya adalah terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan itu semua sudah tercakup di dalam profil pelajar Pancasila yang pastinya sudah kita terapkan selama beberapa tahun ini. 6 pilar profil pelajar Pancasila pasti sudah Bapak Ibu ketahui dan sudah kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Nah, kemudian dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan pastinya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini mungkin kita sering melihat kalau siswa kita melakukan sesuatu yang baik, dan pastinya sering melihat mereka melakukan sesuatu perilaku negatif. Nah, dari perilaku negatif yang mereka lakukan itu, sebenarnya yang harus kita perhatikan dari cara pandang kita adalah ada sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi kita melihat siswa itu melakukan kesalahan, pastinya ini salah, kamu ini salah, kamu itu salah. Tapi kita harus mengubah pandang kita dalam perilaku negatif yang dilakukan siswa itu, sebenarnya ada sesuatu yang belum terpenuhi. Apa saja itu? Ini ada kita lihat Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini ada poinnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada poin kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini rasa diterimanya poinnya seperti peduli, kemudian ada berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, merasa diterima mereka. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini poinnya yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap gitu. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Selanjutnya ada poin kebebasan. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, anak-anak butuh bermain, butuh humor, antusiasmenya, kemudian bahagianya, tertawanya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kesalahan-kesalahan atau perilaku-perilaku negatif yang mereka lakukan itu sebenarnya ada 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan perilaku negatif yang seperti kita sebut ini salah, kamu salah, itu salah. Nah, kemudian ini saya punya sebuah kasus, Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan kasus kebutuhan manusia tadi, Bapak Ibu. Di sini saya membacakan ceritanya. Ini adalah kasus Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang mengadu padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat apa kebutuhan dasar. Karena ini kan kita lihat Doni ini melakukan kesalahan. Ini salah ini. Kamu kenapa mengambil bekal makan siang teman-teman? Dan paksa lagi, itu dipaksa. Berarti teman-temannya tidak rela, tapi dipaksa. Nah, jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri Doni ini. Ini yang kita bahas tadi, Bapak Ibu. Kita lihat dari kasusnya ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya yang belum terpenuhi oleh Doni yang suka mengambil bekal makan siang temannya dengan paksa? Silakan Bapak Ibu. Bertahan hidup. Terima kasih Bu Eis, luar biasa sekali. Tadi Bu Eis berpendapat bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang berpendapat berbeda, silakan. Atau pas? Pas. Oke, mari kita lihat. Sebenarnya ini ada tergantung apa alasan Doni melakukannya. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Salah satunya memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Elis ini, yang dari kasus satu persatu. Kalau dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni adalah ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jika alasannya seperti itu, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah tadi betul yang disebutkan oleh Ibu Es, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kita tidak tahu kasusnya sebenarnya bagaimana, gitu kan? Yang kedua, jika seandainya Doni menjawab alasannya adalah karena dia senang saja, senang dia karena dia mengambil bekal temannya, dia merasa diperhatikan, caper mungkin ya, perhatian dari teman-temannya. Berarti kalau dia alasannya adalah itu, kebutuhan dia yang akan dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jika yang ketiga, jika jawabannya Doni adalah saya bosan saja Bu, saya merasa bosan. Kalau memang saya mengambil bekal makanan, pasti saya nanti akan habis membawakan bekal yang sama. Nah, dia ingin mencoba teman-temannya bekal makanan biasanya saya bawa, tapi mamanya atau orang tuanya biasanya membawakan bekal itu saja. Saya bosan dulu dengan itu terus. Masih goreng saja, ini goreng saja. Saya lihat bekal teman-teman yang lain ada yang ayam, ada yang ini. Jadi kalau memang itu jawabannya adalah berarti Doni yang dibutuhkannya adalah kebebasan. Ini kebebasan. Kemudian kita lihat lagi, yang masih ada satu lagi. Jika jawaban Doni adalah karena ia iseng saja dan ia senang melihat ekspresi teman-temannya ketika teman-temannya itu kesal, dia senang melihat temannya itu kesal. Nah, berarti apa kebutuhan yang dibutuhkan Doni, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Saya senang melihat teman-teman kesal itu, rasanya ada sesuatu yang puas. Nah, berarti ada kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi setiap perilaku negatif
dilakukan oleh siswa kita yang selama ini kita anggap kamu salah, sebenarnya ada sesuatu di balik itu yang harus kita penuhi. Ya. Ada kebutuhan dasarnya yang harus kita penuhi. Caranya ya kita cari tahu dulu alasannya kan kenapa. Nah itu nanti akan kita temukan bagaimana caranya menyelesaikannya dalam segitiga restitusi di akhir nanti Bapak Ibu. Sekarang untuk jeda sedikit. Jeda sedikit, kita lihat di sini senyum itu adalah sedekah paling mudah. Sedikit jeda Bapak Ibu setelah kita memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Mari untuk 1 menit saja, 1 menit saja kita pasang senyum yang paling indah dulu. Boleh kita berbagi senyumnya kepada teman-teman, ya saling bersedekah dulu siang ini. Ya, senyum terus ya Bu ya saat momennya. Ya, boleh dikasih waktu 1 menit kita jeda dulu, relax dulu sebentar. Kita sebar senyum sambil kita bersedekah. Senyum teman-teman kiri kanan dan depan belakang, silakan. Sambil senyum Bapak Ibu. Sambil tersenyum. Lihat dulu sebentar. Boleh sambil memejamkan mata. Ini hanya musik instrumental membantu untuk menambah tidur siang kita. Baik, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu. Membayangkan yang indah-indah. Betul sekali. Bayangkan yang indah-indah, tidak perlu melihat wajah teman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi sedikit relaksasi ya, sambil saya tarik nafas dulu. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu teori motivasi. Nah, bagaimana tentang teori motivasi ini? Pertama kita lihat ada 2 macam motivasi yang akan muncul dari diri seorang manusia. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita utamakan di sini adalah fokusnya adalah ke motivasi intrinsik. Kita lihat dulu motivasi ekstrinsik ini apa. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini yaitu biasanya siswa atau seseorang melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian salah satunya juga ada alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena memang ada peraturan, karena mematuhi peraturan saja, karena ada hukuman nanti dibalik sesuatu yang dilanggar. Nah, yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu bagaimana kita menumbuhkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu apa saja pembagiannya? Ini ada motivasi itu yang dilakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tadi yang kita sebut motivasi ekstrinsik. Biasanya di sini mungkin bisa Bapak Ibu baca langsung. Biasanya di sini yang menjadi orang melakukan perilaku ini ya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, atau untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari orang. Nah, kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu salah satu motivasi ekstrinsiknya. Yang kedua yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang melakukan motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan hal baik ini? Gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan yang melakukan motivasi ini dia akan bertanya dalam dirinya, akan
dan restitusi. Masing-masing akan kita lihat nanti Bapak Ibu ya, yang sini seperti kita lihat ada hukuman, apa bedanya dengan konsekuensi, kemudian apa bedanya dengan restitusi. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang hukuman. Kalau hukuman ini ciri-cirinya adalah biasanya tidak terencana dan itu biasanya terjadi secara tiba-tiba saja, muncul begitu saja. Kemudian kalau hukuman ini biasanya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka biasanya tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yang bersifat satu arah. Biasanya arahnya ada satu arah saja, dari guru saja. Siswa tadi tidak dilibatkan seperti pada poin kedua. Kemudian yang terakhir berupa hukuman fisik atau yang mengganggu psikis. Contohnya ada tambahan itu. Nah, betul sekali, betul sekali. Beda cerita kalau memang itu sudah menjadi keyakinan, ya. Seperti mungkin Pak Putra sudah membuat keyakinan dengan siswa, beda lagi, itu bukan hukuman jadi, ya. Itu sudah keyakinan sesuatu yang terlibat antara Bapak Putra dengan siswanya. Kemudian apa yang itu konsekuensi? Konsekuensi yaitu sesuatunya terencana, kemudian disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman dengan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitoring murid. Itu contohnya, kalian kamu terlambat, kamu mesti bunga dulu. Nah, itu kan konsekuensi. Maaf kalau saya salah nanti ya Pak Kepala tolong diluruskan. Kemudian ada restitusi. Nah, ini yang sebaiknya kita lakukan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini dia tadi yang kita bahas, motivasi ekstrinsik ini. Tadi kita bahas ekstrinsik, tapi inilah yang intrinsik yang tujuan kita sebenarnya muncul dari diri siswa itu sendiri. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini setelah muncul, bagaimana agar memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa? Artinya dia butuh kolaborasi dengan gurunya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dan saya lanjut. Ini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang dari siapa ini? Alfikon di wawancara dilakukan pada wawancara pada bulan Maret tahun 1965. Beliau mengemukakan tentang penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu. Kemudian beliau juga melanjutkan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi yang kita bahas tentang motivasi intrinsik tadi, itulah yang penghargaan sesungguhnya. Itu menurut beliau. Kemudian ada lagi beberapa pendapat beliau ya, bahwa penghargaan yang biasanya kita lakukan kepada siswa itu tidak efektif, malah merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, ada juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan itu seperti seolah-olah menghukum siswa. Jadi penghargaan biasanya kita berhubungan dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Ketika siswa melakukan hal yang positif, itu mungkin kita kalau di siswa-siswa kelas rendah kita beri bintang. Nah, itu kasih bintang ya, bintang sekali. Ini bintang, dapat bintang. Kemudian yang mau menjawab nanti akan kasih permen. Kemudian ada sepertinya hal-hal kecil seperti itu. Pada sebenarnya itu penghargaan yang kita berikan itu apakah bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri untuk melakukan hal yang baik untuk kedepannya berulang kali? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Reward atau hadiah-hadiah kecil yang kita berikan kepada siswa kita, apakah itu akan memunculkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri untuk kedepannya? Apakah jika kita tidak memberikan reward itu, apakah mereka masih akan mau melakukan hal-hal yang positif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan. Silakan Bu Yos.
kurang baik ya Bu. Karena seandainya kita tidak memberikan lagi penghargaan seperti itu, mungkin siswa tidak akan atau kurang semangatnya. Karena tergantungan kalau kita kasih permen, apalagi siswa kelas rendah pasti akan ditanyakan, Bu, mana kok saya, karena saya sudah maju ke depan. Mungkin tergantung Bu. Menurut saya kurang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali jawaban dari Ibu Des. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu yang lain? Atau cukup? Baik, tadi saya juga setuju dengan jawaban dari Ibu Des. Karena kita di sini adalah fokusnya motivasi intrinsik yang muncul dari diri sendiri. Jadi jika kita terbiasa memberikan reward kepada siswa yang berupa barang-barang mungkin remeh, mungkin receh, tapi jika kedepannya kita tidak menyediakan reward itu, apakah siswa akan masih mau melakukan hal-hal positif itu? Itu yang akan kita khawatirkan. Takutnya mereka akan ketergantungan. Ya, jadi kemudian satu lagi dengan kita memberikan reward mungkin ada yang lainnya merasa kecewa. Yang dapat reward hanya yang juara terus Bu, hanya yang sering menjawab pertanyaan Ibu, hanya yang aktif saja. Jadi mereka yang pasif, mereka yang mungkin tidak tahu menjawab atau takut menjawab merasa semakin terkucilkan. Nah itu yang akan kita hindari. Yang penting di sini adalah satu lagi dengan memberikan reward itu mungkin hanya akan jangka pendek saja. Kalau tidak ada sesuatu embel-embel di belakang kita berikan, mereka nanti tidak akan termotivasi untuk melakukan hal-hal lain. Jadi mungkin untuk di kelas 1, di kelas rendah bisa kita memberikan, maupun di kelas tinggi sebenarnya bisa kita berikan motivasinya, yaitu berupa penghargaan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan, walaupun jawaban mereka itu salah, kita tetap terima jawabannya. Bagus sekali, kamu sudah mau menjawab. Walaupun nanti jawabannya salah, kita tanya teman yang lain. Kita kumpulkan jawabannya, baru kita kasih penguatan apa jawaban yang benar. Jadi jawaban anak yang salah itu kita terima saja. Yang penting dari mereka sudah mau berbicara itu saja, sudah berani untuk menunjuk saja, itu sudah luar biasa. Nah itu yang harus kita terapkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut kepada motivasi intrinsik. Ini saya rasa sudah. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini mungkin Bapak Ibu sudah lebih dulu membuat dari saya, sudah selesai melakukannya. Jadi hanya sedikit saja saya bahas di sini, yaitu dalam melakukan keyakinan kelas di sini yang pastinya kita lakukan di awal tahun pembelajaran. Di awal kita masa LKS mungkin bisa kita lakukan. Di sini tahap pertama yaitu kita membuat kesepakatan, membuat kelas impian. Menanyakan kepada siswa itu kelas impian seperti apa yang mereka inginkan, kelas seperti apa yang mereka ciptakan dalam kelasnya. Yang kedua yaitu memilah keyakinan kelas. Setelah kita kumpulkan pendapat-pendapat mereka tentang kelas impian mereka, nanti pastinya akan bertemu keberagaman yang luar biasa dari jawaban-jawaban mereka. Ada yang mungkin berbentuk saya tidak ingin kelas kotor, saya tidak ingin kelas yang ribut, saya tidak ingin seperti itu. Nanti akan beragam, namanya juga pendapat dari siswa. Nah caranya berikutnya adalah kita mengubah keyakinan kelas atau kalimat-kalimat kelas impian yang dikumpulkan oleh siswa tadi menjadi kalimat positif. Contohnya tadi, saya tidak ingin kelas yang kotor, berarti ini adalah kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah menciptakan atau menjaga kebersihan kelas. Nah seperti itu. Saya tidak ingin kelas yang ribut atau berantakan. Nah kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya menciptakan kelas yang tertib sesuai dengan peraturan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kemudian yang terakhir, sama-sama kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kita rangkum bersama dengan siswa kita. Dan selanjutnya boleh kita pajang di kelas kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini saya ada sedikit berbagi dari keyakinan kelas yang saya buat. Di sini kebetulan saya juga sebagai tugas sudah saya lakukan juga, ini tugas salah satu di guru penggerak, yaitu membuat kesepakatan kelas.
Di sini saya sudah melakukan tahap-tahapnya sesuai dengan aturannya, SOP-nya. Di sini yaitu saya membuat menyediakan note di sana untuk siswa dapat mengisi apa kelas impian mereka. Kemudian setelah itu saya kumpulkan semua pendapat mereka. Kemudian kami bersama-sama mengubah kalimat-kalimat negatif tadi, kalimat-kalimat yang dikumpulkan siswa tentang kelas impiannya menjadi kalimat positif. Dan kemudian kami pastinya setelah itu merangkum dari semua pendapat-pendapat siswa tadi, kita rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas. Karena dalam keyakinan kelas itu pastinya dibuat secara singkat dan padat dan jelas. Di sini ada saya lihatkan, ada di sini juga yang mendesainnya juga anak-anak sendiri. Saya tidak ikut campur, saya serahkan kepada mereka bagaimana bagusnya mereka. Dan sebenarnya di sini juga sambil melatih profil pelajar Pancasilanya ada di sini, melatih kreativitas mereka, kemudian kemandirian mereka, dan pastinya ada unsur gotong royong di sini. Dan ini hasilnya Bapak Ibu, hasil keyakinan kelas yang kami rancang bersama dan kami sepakati bersama dengan murid-murid kelas 6. Sedikit berbagi saja Bapak Ibu. Kemudian kita kembali kepada selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Ini kita masuk pada poin posisi kontrol guru. Ini satu tahap sebelum kita masuk kepada restitusi. Jadi di sini sebenarnya saya ini dari poin banyak materi yang saya pelajari di guru bergerak. Ini sebenarnya sangat menarik. Di sini kita mempelajari ternyata mungkin selama ini kita lakukan ada kita berada pada posisi yang lima ini. Yang pertama yaitu pembuat merasa bersalah. Yang kedua ada penghukum. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dan dari kelima posisi ini manakah yang kita pernah berada? Nah itu nanti kita akan menonton sedikit Bapak Ibu. Sedikit saya bahas tentang posisi kontrol guru ini. Nah ini. Biasanya dalam ciri-ciri 5 posisi kontrol guru itu contohnya ini ada penghukum. Nah ini biasanya ada kata-kata kunci yang muncul. Ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini biasanya yang sering kita lakukan kepada siswa, memberikan hukuman berupa ini, misalnya terlambat atau tidak membawa baju olahraga, disuruh lari ke lapangan 5 kali seperti itu. Nah ini kalau yang pembuat merasa bersalah biasanya ada kalimat-kalimat atau kunci yang berapa kali Bapak harus atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakanku. Kata-kata mengecewakan. Lah Ibu kecewa nak, kenapa kamu nilainya begini? Ibu kecewa sekali. Padahal kemarin sudah dikasih tahu nak. Ini biasanya kata-kata kuncinya guru yang pada posisi perempuan merasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Nah ini biasanya mungkin saya sendiri lakukan. Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, kita merasa mendekatkan diri dengan mereka. Biasanya akan keluar kata-kata seperti ini. Tolong bantu Ibu ya, sekali ini ya. Terus ada juga kata-kata ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini biasanya kata kunci untuk guru pada posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau. Kata kuncinya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kemudian setelah upacara kamu beli anak. Ini misalnya kasusnya siswanya tidak lengkap atribut upacaranya. Setelah upacara kamu beli atributnya, kooperasi dan jangan diulangi lagi. Ini biasanya buat guru pada posisi pemantau. Nah yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang seharusnya kita berada. Di sini dalam posisi manajer ini akan memunculkan motivasi intrinsik siswa. Ya, jadi di sini kita contohnya kata kuncinya apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita buat mereka sadar, menyadari bukan kita yang menjudge mereka ini kamu salah begini, kamu salah begini. Tapi mereka sendiri yang menyadari saya salahnya begini, saya salah begini. Kemudian kira-kira kita minta lagi sama mereka. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu sadari itu. Nah, ini adalah posisi manajer yang saat ini saya sendiri masih berusaha untuk berada di sini. Tapi luar biasa sekali rasanya berada di posisi manajer. Kadang-kadang setelah mencoba di posisi manajer ada apa ya? Rasanya kegagalan, masih gagal. Ujung-ujungnya nanti saya masih kembali lagi kepada posisi yang lain seperti itu. Ini
Ini hanya pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini sedikit kuis pemahaman tentang 5 posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu. Saya mungkin bisa bertanya secara langsung saja dengan kata-kata kunci saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisinya posisi apa Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol tadi. Merasa bersalah? Nah ini, ya betul sekali Bu Des. Dengan kata-kata kecewa berarti itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian lagi kita lihat di sini ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira pada posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Ada yang lain berpendapat? Ada lain pendapat dari Bapak Ibu? Temankah, atau membuat merasa bersalah? Kamu salah terus nih, dan diajarkan masih salah. Tidak pernah betul. Memang tahu? Atau masih membuat merasa bersalah? Merasa anak kecewa dengan ucapan gurunya. Ya. Selanjutnya kita lihat ada posisi kalimat ini. Nah, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini pada posisi apa Bapak Ibu? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita sudah tanya ini, kamu salahnya apa nak? Kalau saya tadi Bu, saya terlambat. Kemudian apa solusinya? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu ini agar kamu tidak terlambat? Jadi ini posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Manajer, iya, manajer. Karena dengan menanyakan seperti itu akan memunculkan motivasi dari diri sendiri dan siswa itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi, nah, ayolah lakukan demi Bapak demi Ibu. Teman, betul sekali. Ini kalau dari kalimatnya sudah pasti ini bagaimana kita menempatkan diri sebagai teman. Lanjut, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak dapat nilai loh. Sebagai penghukumnya Bu ya, sebagai penghukum ada embel-embel belakangnya. Nah, baiklah selanjutnya Bapak Ibu, saya rasa dengan masalah tentang posisi kontrol guru ini Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Saya hanya belajar saja memperdalam materi. Kemudian kita izin pada masuk pada materi yang terakhir, yaitu restitusi. Segitiga restitusi. Jadi dari awal yang kita pelajari tadi tentang motivasi, tentang apa tadi itu tentang penyelesaian kasus-kasus tadi, kemudian ada posisi kontrol guru. Nah ini terakhir adalah tahapan dalam restitusi. Kita lihat dulu apa itu restitusi. Jadi di sini restitusi dijelaskan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti ada proses yang kita lewati setelah murid itu melakukan kesalahan atau perilaku negatif, sehingga mereka si siswa itu bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak merasa terasingkan, tidak merasa terlalu merasa bersalah setelah mereka melakukan kesalahan. Mereka bisa kembali dengan kelompoknya dan bisa harapan kita nanti bisa memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Jadi itu pengertian restitusi. Kemudian dalam tahapan restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu memvalidasi, kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Oh, bisa. Tidak cepat. Nah, yang pertama, 3 tahapan segitiga restitusi yang perlu kita lakukan. Mungkin ini tugas yang Bapak Kepala berikan tadi, ya Pak, kalau tidak salah. Jadi nanti yang diberikan tugas oleh Bapak, nanti kita mungkin menyelesaikan sebuah kasus Ibu, Bapak Ibu. Jadi tahapan pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus itu, yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Nah, kita bahas satu-satu. Dalam menstabilkan identitas itu, kita setelah kita tanya kepada murid mereka apa yang kamu lakukan,
Mungkin kita panggil ke dalam ruangan, kira-kira kamu tahu tidak dipanggil ke dalam ruangan ini buat apa? Kalau yang siswa tahu mungkin, ya Bu, tadi saya tidak bikin PR, ya Bu, mungkin ya sudah 2 hari saya terlambat terus. Nah, setelah mereka mengakui, berarti mereka tahu dia salah, mereka salah. Nah, kemudian kita stabilkan dulu identitas. Kalau contohnya mereka terlambat, jawabannya saya tadi terlambat Bu, sudah hampir 2 hari ini saya terlambat. Jadi nanti kita tanya, kamu terlambatnya kenapa? Semalam main games sampai jam 1, contohnya misalnya. Nah, jadi nanti kita menstabilkan identitasnya bagaimana? Kita bawa diri kita kepada level mereka dulu. Nanti kita bisa bilang, oh, jadi kamu semalam main games sampai jam 1. Ibu juga begitu, kalau jam tidurnya jam 1, pastinya pagi ibu juga bangunnya telat. Pastinya ibu pagi juga akan terlambat. Nah itu. Jadi itu langkah pertama menstabilkan identitas, yaitu kita anggap kita semua akan melakukan hal yang sama, ya, sesuai dengan yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini semua pelaku itu pasti memiliki alasan. Tadi sudah kita tanya, kamu terlambat kenapa? Itu karena mungkin subuh sampai jam 1 malam sampai jam 2. Nah itu kita validasikan bahwa memang perilaku mereka itu salah dan mereka akui mereka memang salah melakukan itu. Yang ketiga yaitu ini tadi, keyakinan kelas. Itulah pentingnya tadi kita membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, di awal pembelajaran baru. Dengan keyakinan kelas ini nanti kita tanya kepada mereka, kamu tahu tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat, kita sepakati bersama? Ada salah satunya, kamu melanggar keyakinan kelas atau bagaimana? Sudah sesuai tidak keyakinan kelas kamu, tindakan yang kamu lakukan ini dengan keyakinan kelas kita? Nanti mereka akan menyadari sendiri, ya Bu, keyakinan kelasnya waktu itu datang tepat waktu. Nah jadi ini yang ketiganya, dengan adanya keyakinan kelas kita bisa motivasi, memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Karena kalau keyakinan kelas pasti ada 2 pihak yang dilibatkan. Kenapa itu bukan peraturan kelas? Kenapa itu disebut keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya hanya muncul dari satu pihak, dan itu munculnya dari guru. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas, pasti dari ibu gurunya dan kepada persetujuan dari muridnya. Itu kesepakatan bersama. Dan itu biasanya kalimatnya lebih positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu yang kita bahas hari ini. Sedikit saya ingin memperlihatkan video, karena ini memang salah satunya memang harus ditontonkan Bapak Ibu. Izin saya melihatkan ini penerapan kasus segitiga, penyelesaian kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya melakukannya kepada 2 orang siswa saya. Kebetulan memang mereka melakukan perilaku negatif. Salah satunya, di sini saya memutarkannya Bapak Ibu.
bisa melanggar disiplinnya untuk datang ke sekolah untuk datang waktu ke sekolah. Nah, jadi kalau kita disiplin itu ada manfaatnya untuk diri. Ada apa sebenarnya? Kalau disiplin kita itu ada Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama-sama tadi yaitu penyelesaian kasus dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi sesuai dengan kasus tadi yang kita ikuti 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang bisa saya bagi ini, ilmu yang sedikit tidak seberapa ini, bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Semoga juga Bapak Ibu juga bisa menyebarkan pemahaman yang kita diskusikan hari ini kepada rekan kerja, rekan sejawat yang lain. Demikian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin ada sedikit pertanyaan Bu, masalah tahapan segitiga restitusi. Di sini ada langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terhadap siswa dulu. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, untuk menstabilkan identitas, saya tadi menangkap pembicaraan dari Bu Cece. Kita memposisikan diri kita dengan situasi siswa kita sama, karena terlalu malam tidur akan mengakibatkan keterlambatan bangun pagi. Terus masalah validasi tindakan yang salah, di sini kan ada kesalahan yang dilakukan siswa sehingga dia datang ke sekolah terlambat. Ada juga yang saya alami terhadap siswa, dia terlambat bukan karena ini perbedaan tidur siang. Dia diberi tugas sama orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang seharusnya dia kerjakan pulang sekolah. Karena orang tuanya jualan, dia mengerjakan setelah orang tuanya pulang jualan jam 9, jam 10 malam. Itu yang dilakukan setiap hari. Jadi validasi tindakan yang salah itu kan merupakan kesalahan yang dilakukan siswa. Itu masalah yang dialami siswa di internal, di rumah dia, bukan kesalahan semata-mata yang bisa kita masuki. Kalau seandainya tadi gara-gara main game dia tidur siang, kita bisa masuk. Tapi ini permasalahan internal keluarga. Mungkin kita tidak bisa terlalu masuk ke dalam permasalahan siswa. Jadi yang saya tanyakan cara menghadapi permasalahan tersebut dan cara memanggil orang tua untuk mengajak koordinasi permasalahan itu, apakah bisa diselesaikan langkah-langkah apa yang diambil, itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra atas pertanyaannya tadi yang sangat luar biasa sekali, karena memang kasus ini luar biasa sekali ya, banyak sekali kasus sebenarnya, ragam kasus yang kita temukan di sekolah kita ini. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Putra, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini pasti setiap perilaku negatif ada alasannya. Nah, tadi kalau disampaikan oleh siswa kita yaitu masalah internal menurut Pak Putra tadi, karena itu bukan dari diri mereka sendiri ya, tapi itu ternyata ada hubungannya dengan keluarga. Berarti sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, karena memang sudah mau bagaimana lagi. Dan begitu itulah pentingnya kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi salah satunya selain dengan kolaborasi kelas sekolah, teman sejawat, tentunya kita kolaborasi juga dengan wali murid. Nah, itu dengan kolaborasi dengan wali murid kita bisa menyampaikan mungkin langsung, memanggil orang tuanya ke sekolah, kemudian kita kasih pemahaman secara mungkin apa yang bisa komunikasinya kita perhalus mungkin. Situasinya si anak kita begini. Nanti kalau seperti ini akan berlangsung akan seperti ini akibatnya. Jadi silahkan kita tanya kepada wali murid kita apa solusi bersama yang mungkin bisa kita laksanakan. Solusi bersamanya. Nanti jika ada solusinya nanti syukur alhamdulillah kalau memang wali murid kita paham dengan keyakinan sekolah yang sudah ada. Tapi jika pun belum, yang penting kita sudah menyampaikannya. Yang penting kita sudah menyampaikannya, kita sudah berusaha sesuai dengan aturannya. Dan jika masih belum, kita coba merefleksinya terlebih dahulu. Dari mana ya mungkin cara komunikasi kita dengan wali murid mungkin yang belum pas. Kita perbaiki dulu komunikasinya. Jika masih belum, tetap kita lakukan hal yang sama. Jika masih belum berubah, tetap kita informasikan, kita komunikasikan. Mungkin di grup kelas, seperti itu Pak Putra. Yang penting kita sudah melakukannya sesuai dengan SOP, seperti itu. Nah, kemudian pastinya itu harus konsekuensi kita terus. Jangan sampai menyerah. Lakukan terus. Dan jangan lupa kalau masih belum kita serahkan dengan doa. Baik, mungkin ada lagi dari Pak Putra atau tambahan yang ditanyakan atau dari Bapak Ibu yang lain. Baik, silakan Bu Des. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
saya sangat tertarik sekali dengan materi Ibu yang tentang 5 posisi kontrol guru. Yang ada tadi dapat hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kurang paham yang posisi manajer itu yang bagaimana. Saya ingin penjelasannya. Seandainya sudah diterapkan, kalau tidak ada perubahan sikap dengan anak tersebut, apa langkah yang harus kita lakukan untuk selanjutnya, Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Bu Des, yaitu menanyakan tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu tepatnya pada posisi manajer yang benar-benar menjadi tujuan kita sebagai guru ya. Dan ini kita capai. Jadi dalam posisi manajer, kalau tidak salah tadi Ibu menanyakan bagaimana kalau kita sudah pada posisi manajer menerapkan, tapi ternyata belum ada perubahan, belum ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dari baik, terima kasih Bu. Jika memang kita sudah melakukan sesuai dengan posisi manajer kita sudah kita terapkan, tapi belum ada perubahan, kita pertama kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Kita lakukan refleksi, apa di mana mungkin kesalahan kita, apakah di dalam mengkomunikasikan, atau kita pastikan dulu apakah siswa kita sudah tahu belum mereka keyakinan kelas, sudah merata belum, atau mungkin mereka lupa, atau mungkin hanya sebagian yang tahu tentang keyakinan kelas. Jadi kalau kita pastikan mereka sudah tahu keyakinan kelas kita, kemudian kita komunikasikan. Kalau mereka lupa, kita ulang lagi. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Kemudian jika pun masih belum ada perubahan, ya setelah kita melakukan refleksi, kita perbaiki komunikasi kita, gaya bahasa kita, gaya penyampaian kita mungkin kepada murid yang kita perbaiki. Jika masih belum, kita tetap berusaha konsisten. Tadi seperti yang saya sampaikan, konsisten berada pada posisi manajer. Jangan sampai saya sudah mencoba di posisi manajer, sepertinya tidak berhasil nih. Nah, kita pindah saja sebagai posisi penghukum. Karena biasanya kalau posisi penghukum ini paling berhasil dalam mendisiplinkan anak, sangat berhasil biasanya. Nah, yang kita ubah sekarang adalah kita konsisten tetap pada posisi manajer. Jangan pindah posisi penghukum, jangan pindah pada posisi teman. Nah, biasanya antara penghukum atau teman tidak jauh beda. Teman biasanya kita bahasanya saja, gaya bahasa yang berbeda. Ayolah, aku nggak mau sih, begitu sih. Nah, itu biasanya dengan bujukan. Nah, jangan pindah pada, kalau kita sudah pada posisi manajer, jangan sekali-kali pindah pada posisi yang lain. Konsisten pada posisi manajer. Nah, itu tadi Ibu mungkin yang pertama refleksi, kita perbaiki, kemudian penyampaian komunikasi kita perbaiki, kita pastikan siswa paham dengan keyakinan kelas, kemudian tetap konsisten dengan posisi manajer. Mungkin itu Bu Des, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena waktu juga mungkin yang membatasi kita, untuk lain kali bisa kita terima lagi ilmu atau pengalaman dari Bapak Ibu lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada saya serahkan mic pada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Oke Bapak Ibu, mohon izin 15 menit memberikan penguatan supaya Bapak Ibu apa yang dijelaskan Bu Cici tadi benar sampai apa tidak. Yang pertama tadi bertanya 5 posisi kontrol. Apa sih 5 itu? Pak contohnya, contohnya. Kelima-limanya. Cek awas Bu nanti.
Palu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Guru Penggerak kita, yaitu Ibu Rizky Leslari Martin yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita. Semoga kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan dan pembelajaran kita sehari-hari. Banyak cek Bapak Ibu, kapan dijual? Ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan-penguatan kepada kita bersama. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.